والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء مرضات الله وقربه من الله وإلى من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ومصنف هذا الكتاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan dan kami taati para alim, yang kami hormati segenap takmir Masjid Baitul Muhajirin dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita, utamanya nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam dan iman, dan kita mendapatkan nikmat hidayah dan taufik pertolongan dari Allah sehingga memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan salawat ini kita berharap Allah menurunkan rahmat kepada kita semua dan mengangkat musibah dan bala dari kita semua khususnya dan dari seluruh umat muslim pada umumnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian fikih kitab Yaqutun Nafis. Malam hari ini menjelaskan daripada sunanul Jum'ah, sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam pelaksanaan sholat Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Sunanul Jum'ati, sunnah-sunnah sholat Jum'ah. Sunanul Jumu'ati katsiratun, sunnah-sunnah salat Jum'ah itu banyak. Minha diantaranya al-ghuslu, mandi salat Jum'ah. Wat tabkiru li ghairil imam, dan berangkat di pagi hari bagi selain imam menuju tempat salat Jumat. Wat tanzifu, dan membersihkan diri sebelum pergi ke dalam sholat Jum'ah. Wa lubsus thiyabil bidi, dan memakai pakaian yang berwarna putih. Wa tatayyubu, dan disunnahkan memakai minyak wangi. Wal masyu bisakinatin, disunnahkan juga berjalan menuju masjid dengan tenang. Wal qiraatu awi dzikru fit tariq au fil masjid, sunnah juga membaca Al-Quran, berzikir ketika perjalanan atau di dalam masjid. Wal insatu fil khutbah, dan sunnahnya lagi adalah diam ketika mendengarkan khutbah Jum'ah. Ini diantara sunnah-sunnah sholat Jumat. Yang pertama disunnahkan adalah mandi sholat Jumat.
Mandi sholat Jumat sunnah dilakukan bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Dimulai dari ketika terbitnya fajar sampai menjelang berangkat menuju sholat Jumat. Jadi kalau kita tidak sempat ketika mau sholat Jumat mandi, ketika mau berangkat pergi untuk bekerja atau sekolah, kita niatkan juga sekalian mandi Jumat agar mendapatkan sunnahnya mandi Jumat dengan niat nawaitul ghusla li hurmati yaumil Jum'ah, atau saya niat mandi untuk kehormatan hari Jumat atau li khuduril Jum'ah, untuk hadir sholat Jum'ah. Ini wajib niat. Kalau tidak ada niat mandi sholat Jumat, maka tidak mendapatkan kesunahan mandi sholat Jum'ah. Innamal a'malu binniat. Yang membedakan mandi biasa sebelum berangkat kerja dengan mandi sholat Jumat itu di dalam niatnya. Maka kita niatkan mandi kita adalah mandi sholat Jumat. Keutamaan mandi di hari Jumat dalam sebuah sabda Rasulullah SAW di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis ini, man ghassala yaumal jum'ati wa ghatasala, siapa orang yang mandi di hari Jumat dan memandikan di hari Jumat, artinya menyebabkan istrinya juga mandi besar, wa bakara wabtakara, dan berangkat pagi menuju tempat sholat Jumat, kana lahu bikulli khatwatin yakhtuha ajru sanatin, maka mendapatkan bagi dia dari setiap langkahnya itu pahala 1 tahun ibadah. Siyamuha wa qiyamuha, pahala ibadah puasa dan pahala ibadah qiyamul lail dalam setahun. Jadi orang yang mandi sholat Jumat kemudian berangkat ke masjid di pagi hari agar tidak terlambat, dan dengan berjalan ini setiap langkahnya mendapatkan pahala ibadah selama setahun, puasa di siang harinya dan ibadah malam di malam-malamnya. Luar biasa. Kemudian disunahkan juga untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam sholat, khususnya sholat Jumat, adalah menggunakan pakaian yang berwarna putih, bukan yang warna lain. Boleh dengan menggunakan warna lain, tetapi afdolnya, sunnahnya dengan warna putih berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ilbasu min thiyabikumul bayadha, pakailah daripada pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena warna putih itu pakaian yang terbaik bagi kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan pakailah kain kafan kepada orang-orang yang mati di antara kalian dengan warna putih juga. Sunnah mengkafani mayit juga dengan warna putih. Jadi ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Warna putih yang dianjurkan untuk dipakai di dalam sholat Jumat, khususnya bagi khatib. Khatib, orang yang berkhutbah, itu menjadi panutan. Harusnya dia yang banyak di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disunnahkan juga ketika melaksanakan sholat Jum'ah adalah menggunakan imamah wa ta'ammum, dan menggunakan imamah sebagaimana yang saya pakai ini. Kita diajarkan
di dalam mengajar untuk pertama kali mengamalkan sebelum diajarkan. Diriwayatkan Imam Hanafi ketika beliau mengajar murid-muridnya membuka satu bab, di situ ada namanya babul hijamah, bab bekam, cantuk bahasa kita. Setelah membaca judulnya babul hijamah, langsung ditutup kitabnya seperti ini. Maka murid-muridnya bingung. Kemudian Imam Hanafi pergi dari tempat mengajarnya. Setelah agak lama kembali lagi ke tempat mengajarnya dan meneruskan kajiannya. Sehingga ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai guru, kenapa Anda tadi memutus pelajaran kita?" Maka Imam Hanafi ini menjawab, "Wahai murid-murid, ya saya ini malu jika mengajarkan satu ilmu yang saya tidak mengamalkannya. Dan saya belum pernah melakukan hijamah, bekam, cantuk bahasa kita. Maka ketika saya membaca bab ini, saya harus melakukan yang terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita memakai imamah malam hari ini adalah contoh. Bukan berarti kita orang alim, orang bagaimana, tapi ini adalah contoh daripada sunnah-sunnah di hari Jum'ah. Menggunakan pakaian putih, menggunakan imamah. Berdasarkan hadis li khabarin innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah itu bersolawat mendoakan kepada orang-orang yang memakai imamah pada hari Jum'ah. Di dalam Fathul Mu'in diterangkan seperti itu. Wa yusannu lisairis sholawat, dan juga disunahkan menggunakan imamah ini untuk semua solat-solat, baik solat sunnah atau solat fardu. Ini hukumnya sunnah, karena sunnah itu jika tidak diamalkan lama-lama akan dianggap bukan sunnah. Kalau sudah dianggap bukan sunnah, tidak akan ada yang mengamalkan lagi. Makanya ajaran-ajaran Rasulullah ini yang sudah hampir ditinggalkan umatnya, kalau kita amalkan itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya para syuhada, orang-orang yang berjihad fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Dikatakan siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, dikala umatku ini sudah tidak menghiraukan daripada sunnah-sunnahku, dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Maka hendaknya jika kita mampu menggunakan imamah untuk melaksanakan sholat Jum'ah, itu hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kalaupun tidak menggunakan imamah, minimal dengan menggunakan penutup kepala, kopiah. Jangan sampai kepala terbuka. Ini hukumnya makruh, karena kebalikan daripada sunnah adalah makruh, khususnya di dalam sholat Jum'ah. Sunnah berikutnya adalah menggunakan minyak wangi, memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi itu sangat dianjurkan ketika kita berkumpul dengan banyak orang, semacam majelis seperti ini atau di dalam sholat berjamaah. Ini untuk supaya tidak ada yang terganggu dengan bau badan seseorang. Menggunakan minyak wangi itu sunnah, karena Rasulullah SAW dikatakan dalam maulid, wa min nasyriti bihi ta'attaratit turuku wal manazil. Dari semerbak minyak wanginya Rasulullah SAW menjadi wangi seluruh tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah dan jalan-jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dipakai oleh Nabi hukumnya sunnah. Nabi memakai minyak wangi, maka sunnah untuk menggunakan
minyak wangi. Itu daripada sunnah menggunakan minyak wangi. Di dalam keterangan menggunakan minyak wangi ini, sunnah afdolnya menggunakan minyak misik. Menggunakan minyak wangi jenis misik. Kemudian lagi sunnahnya adalah berjalan ke masjid dengan tenang dan membaca di dalam perjalanannya. Ketika berangkat ke masjid, kita diajarkan untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi man syaya hadza ila Allahumma inni as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilnil jannah faghfir li wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu doa yang dibaca ketika perjalanan menuju ke masjid. Artinya, ya Allah, saya memohon berkat perjalananku ini ke masjid supaya diselamatkan daripada api neraka, dimasukkan ke surga dan diampuni dosa-dosaku. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Itu sunnah. Kemudian berzikir ketika berjalan disunnahkan berangkat lewat jalan yang agak jauh menuju masjid, dan pulangnya disunnahkan dengan jalan yang beda daripada berangkatnya, agar memperbanyak saksi-saksi untuk perjalanan kita ke masjid yang akan menjadi saksi di hari kiamat kebaikan-kebaikan kita. Dalam sebuah hadis yang sahih tentang keutamaan memakai minyak wangi, annal jam'a bainal ghusli wal lubsil ahsani wat tatayyib wal insat wa tarkit takhatti yukaffiru ma bainal jum'atain. Sesungguhnya mengumpulkan di antara mandi Jumat, memakai pakaian yang baik, yaitu pakaian yang berwarna putih, memakai minyak wangi, dan diam ketika mendengarkan khutbah, dan tidak melangkahi pundak-pundak manusia yang duduk mendengarkan khutbah, itu yukaffiru ma bainal jum'atain, bisa melebur dosa-dosa di antara satu salat Jumat dan salat Jumat yang lain. Wat tatayyubi bil miski afdal, memakai minyak wangi dengan jenis misik itu yang paling afdal di dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian disunnahkan juga ketika berjalan ke masjid dengan tenang, tidak terburu-buru. Makanya disunnahkan berangkat itu pagi hari. Dalam riwayat hadis yang sudah kita umum dengarkan, man raha fi sa'atil wahidah, siapa orang yang berjalan di waktu pertama seperti sedekah onta, berjalan di waktu kedua seperti sedekah atau korban sapi, berjalan yang ketiga seperti sedekah atau korban kambing, berjalan di waktu yang keempat seperti sedekah ayam, berjalan di waktu yang keenam menjelang adzan ini seperti sedekah satu telur. Setelah adzan para malaikat mendengarkan khutbah, maka hitungan perjalanan ini sudah tidak mendapatkan keutamaan. Adapun mendengarkan khutbah ini pahala tersendiri. Jadi ada masing-masing pahalanya. Pahala berangkat sendiri, pahala mendengarkan khutbah adalah sendiri-sendiri. Kemudian juga disunnahkan untuk ketika masuk masjid ada doa-doa yang diajarkan ketika masuk masjid. Kaki kanan terlebih dahulu membaca doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan bagi kami pintu rahmatmu.
kemudian niat iktikaf di masjid. Ketika keluar mendahulukan kaki kiri membaca doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba fadlik wa ghafirli. Ya Allah, bukakan kami pintu keutamaanmu dan ampuni dosa-dosaku. Ini daripada sunahan banyak sekali. Kemudian disunnahkan adalah sholat qobliyatul Jum'ah. Nah, karena ini banyak orang yang menyatakan tidak disunnahkan sholat qobliyatul Jum'ah. Nah, ini keliru. Karena hadis Rasulullah SAW, ma bainal adzanaini sholatun liman syaa. Dalam hadis yang riwayatnya sahih, antara adzan dan iqamah ini boleh melakukan sholat sunnah bagi orang yang mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat mutlak, mau sholat sunnah qobliyah Jumat, hukumnya sunnah, kecuali waktu-waktu yang diharamkan seperti ba'diyah subuh atau ba'diyah asar, ini memang dilarang. Selain itu sholat sunnah disunnahkan, qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat, itu semuanya sama dengan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Itu tetap disunnahkan hukumnya, kecuali bagi orang yang datangnya sudah khatib berbicara untuk khutbah. Ketika khatib sudah berkhutbah, orang yang datang sholat Jumat hanya diperkenankan sholat tahiyatul masjid saja. Apalagi jika dia masuk langsung di shaf depan, ketika khatib sedang berkhutbah dia sholat sunnah, setelah tahiyat ditambah sholat qobliyah Jum'ah. Ini malah bisa mengganggu daripada konsentrasi orang-orang yang mendengarkan khutbah, dan ini malah tidak disunnahkan sholat qobliyah Jum'ah ketika khatib sedang berkhutbah. Ini tidak disunnahkan. Banyak yang salah, banyak yang tidak paham daripada ini, dianggap itu baik. Karena kemarin kita terangkan ibadah itu ada tempat-tempatnya. Berzikir itu baik dengan memutar tasbih, tapi ketika mendengarkan khutbah dilarang, tidak boleh. Karena sekarang dengan menggunakan telinga, ibadah menggunakan telinga kita. Begitu pula ibadah sholat sunnah itu baik, tapi jika bukan pada tempatnya justru dilarang. Ba'diyah subuh, sholat sunnah dilarang karena bukan tempatnya. Termasuk ketika khatib sedang berkhutbah, ini dilarang melaksanakan sholat qobliyatul Jum'ah, karena hukumnya sudah lebih wajib mendengarkan khutbah daripada sholat qobliyatul Jum'ah. Kemudian disunnahkan adalah membaca surat Al-Kahfi malam Jum'ah atau di hari Jum'ah. Surat Al-Kahf, dalam hadis diceritakan, man qara'aha yaumal jum'ati, siapa orang yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jum'ati, di hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, akan bercahaya bagi dia cahaya yang akan bersinar di antara dua sholat Jum'ah. Itu disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati aw yaumal jum'ah u'tiya nuran min haitsu yaqra'aha ila Makkah. Siapa orang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, Allah berikan cahaya dari tempatnya yang akan bersinar menembus sampai kota Mekah. Wa ghufira lahu ila yaumil jum'atil ukhra, dan diampuni dosa-dosanya sampai hari Jumat berikutnya. Wa fadlu thalathati ayyam, dan lebih ditambah 3 hari. Jadi 10 hari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
wa shalla alaihi sab'una alfi malak hatta yusbiha, dan akan memintakan ampun kepada dosa-dosanya 70.000 malaikat Allah sampai pagi hari. Wa ufiya minadda, dan akan dijaga daripada penyakit. Wa dubailah wa dzatal junub wal baras wal judam wa fitnatid dajjal, akan dijaga dari penyakit lepra, belang, dan juga daripada fitnah dajjal. Di akhir zaman ini kita harus menekankan membaca surat Al-Kahfi malam Jum'ah atau di hari Jumat agar terhindar daripada musibah, penyakit, dan juga daripada fitnah dajjal. Ini keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Disunahkan juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yaumaha wa lailataha, di hari Jumat maupun di malam Jumat. Dikatakan banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sholawat di hari Jumat. Man shalla alayya fi yaumil jum'ati 80 marrah. Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang membaca sholawat kepada aku di hari Jumat 80 kali, ghafarallahu lahu dzunuba 80 sanah, Allah akan mengampuni dia dosa-dosa selama 80 tahun. Itu di antara hadisnya. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sholawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat maupun di malam Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat disunahkan membaca al-musabbi'at, membaca 7 ayat, 7 kali surat-surat pendek, yaitu surat Al-Fatihah sab'an wa qul huwallahu ahad wal muawwidhataini sab'an. Itu disunahkan dalam posisi masih tahiyat akhir. Setelah salam langsung membaca surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali. Imamnya memimpin ataupun tidak dipimpin oleh imam, sunnah tetap membaca al-musabbi'ah. Kemudian setelah itu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Itu doa yang dibaca di setelah sholat Jum'ah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bifadlika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Kila arba'an, dikatakan membaca doa ini diulang 4 kali, wa kila sab'an, dan ada yang menyatakan 7 kali. Kama warada fi ba'dil ahadits, sebagaimana datang dalam sebagian hadis menyebutkan 4 kali, sebagian menyebutkan 7 kali. Wa yambaghi an yukarrira hadainil bait, dan dianjurkan juga membaca 2 bait ini yang biasa di sini dibaca, ilahi lastulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu disunahkan, ilahi lastulil firdausi ahla. 2 bait itu dianjurkan dibaca setelah zikir 7 kali atau setelah doa. Ini semua adalah yang diterangkan oleh para ulama tentang masalah sunnah-sunnah di hari Jumat bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat. Dan disunahkan untuk mendengarkan khutbah dengan seksama, dengan konsentrasi, tidak ngantuk, apalagi tidur. Ini mengurangi daripada
kesatuan atau kesempurnaan pahala sholat Jum'ah. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan tentang sunnah-sunnah sholat Jumat, dipersilahkan. Ya. Kalau kita mengetahui kenapa Allah Ta'ala itu menetapkan Jumat itu Jumatan itu hari Jumat, maksudnya itu berjamaah Jumat itu hari Jumat. Apa itu ada hadisnya dari malaikat atau dari Allah sendiri langsung kepada Nabi? Ya. Jadi saudara itu kok menetapkan hari Jumat, kok hari yang lain? Ya. Itu penentuan dari Allah langsung ke Nabi atau dari malaikat mengajari ke Nabi? Ya. Itu ingin tahu. Pertanyaannya, apa dasarnya hari Jumat ini diwajibkan sholat Jum'ah? Seperti itu ya. Maka dalil yang mewajibkan sholat Jumat itu adalah Al-Quran di surat Al-Jumu'ah dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Di situ Allah menyebutkan yaumil jumu'ati. Idza ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya, jika kalian dipanggil dengan adzan, idza nudiya lis-salati, untuk salat, lis-salati yaumal jumu'ati, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka langsunglah menuju zikir, yaitu salat Jumat. Jadi di situ Al-Qur'an sudah menentukan hari Jumat. Maka di dalam ilmu usul fikih, kalau dalilnya ini berasal dari nas Al-Qur'an, ini hukumnya qat'i, tidak bisa diganggu gugat, tidak boleh dipindah hari, karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya qat'i dari Al-Qur'an, sehingga tidak ada kewenangan makhluk untuk bertanya mengapa hari Jumat. Ini seolah-olah membuat kita ini ingin tahu segalanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menentukan hari Jumat itu sebagaimana banyak diterangkan dalam hadis, karena hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi juga hari Jumat, meninggal juga hari Jumat. Kemudian nanti kiamat juga akan datang pada hari Jumat. Jadi Jumat ini memiliki banyak keutamaan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman azali. Sebelum Allah menciptakan makhluk semuanya, Allah sudah berkalam, berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati, jika kalian dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', segera berangkat menuju zikir kepada Allah, yaitu salat Jumat. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan perdagangan, tinggalkan urusan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalilnya adalah Al-Qur'an. Ya itu tadi, kenapa hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam? Karena memang hari Jumat itu Allah memberikan banyak kemuliaan. Seperti tadi ada penciptaan Nabi Adam, bahkan
idza salimatil jum'ah salimatil ayyam. Dalam suatu keterangan, jika hari Jumat itu selamat, maka hari-hari lain akan selamat. Membaca surat Al-Kahfi dianjurkan di hari Jumat karena diampuni banyak orang-orang dosanya di hari Jumat. Malaikat yang menyiksa di alam kubur itu istirahat di hari Jumat, mulai malam Jumat sampai banyak keutamaan. Tidak diberikan di hari-hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Tidak banyak diceritakan keutamaan hari-hari selain hari Jumat. Maka otomatis Rasulullah SAW dan para ulama ini juga menyatakan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Pemimpin daripada hari-hari itu hari Jum'ah, karena banyak diceritakan. Di Al-Quran Allah menerangkan hari Jum'ah. Bahkan ada surat Jum'ah. Ada enggak surat Kemis? Surat Selasa? Ini menunjukkan hari Jumat adalah hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa fa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة